words. Do I like that? It's easy to figure you out. If I can have you now, then easy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan analisis halayak, yaitu pemahaman konsep perilaku konsumen, segmentasi demografis, psikografis, dan behavioral. Bersama saya sendiri, Amalia Husnul Hatimah, dan teman-teman saya yaitu Aba Setiawan, Amira Medita Zarifah, dan Nadiatul Maulida. Sebelum kita membahas perilaku konsumen, saya mau tanya dulu nih, apa sih yang dimaksud konsumen? Ya, konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup yang lainnya, dan tidak diperdagangkan. Konsumen itu sendiri ada 2 jenis, yaitu konsumen individu dan konsumen organisasi. Konsumen individu adalah jenis konsumen yang membeli barang dan jasa untuk dirinya sendiri. Sedangkan konsumen organisasi meliputi bisnis, yayasan, lembaga sosial, kantor, dan lembaga lainnya seperti sekolah, perguruan tinggi, serta rumah sakit. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen akan diperlihatkan dalam beberapa tahap, yaitu tahap sebelum pembelian, tahap pembelian, dan tahap setelah pembelian. Pada tahap sebelum pembelian, konsumen akan melakukan pencarian informasi yang terkait produk dan jasa. Menurut kalian, penting nggak sih untuk memahami perilaku konsumen? Ya, jawabannya penting. Kenapa sih pemahaman mengenai perilaku konsumen menjadi penting? Yang pertama, pencapaian tujuan bisnis dilakukan untuk melalui penciptaan kepuasan pelanggan, di mana pelanggan merupakan fokus setiap bisnis. Kedua, studi perilaku konsumen dibutuhkan dalam rangka mengimplementasikan orientasi pelanggan sebagaimana ditegaskan dalam konsep pemasaran sosial, dan konsep pelanggan. Yang ketiga, salah satu fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang adalah konsumen. Selanjutnya, apa sih manfaat memahami perilaku konsumen? Yang pertama, untuk memahami perbedaan berbagai kelompok konsumen. Yang kedua, untuk memprediksi tren pasar. Yang ketiga, untuk meningkatkan daya saing kompetitor. Selanjutnya ada faktor-faktor perilaku konsumen yang akan dipresentasikan oleh teman saya, Amira. Terima kasih. Adapun faktor-faktor perilaku konsumen, diantaranya yang pertama ialah segmentasi demografis. Menurut Kotler dan Armstrong, segmentasi demografis adalah kegiatan membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan variabel seperti usia, jenis kelamin, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, dan kebangsaan. Nah, melalui kategori tersebut, suatu perusahaan atau organisasi dapat dengan mudah memasarkan produk atau jasa yang mereka tawarkan karena kategori dari konsumen sudah mereka ketahui dengan baik, sehingga produk atau jasa yang ditawarkan dapat tepat sasaran. Nah, seperti contoh dari brand Samsung dan brand Xiaomi, meskipun keduanya sama-sama memiliki pasar yang sama di bidang elektronik dan mereka juga sama-sama memasarkan produk berbasis Android, tapi tentu saja Samsung dan Xiaomi memiliki target pasar atau target konsumen yang berbeda. Karena Samsung sendiri, jika dilihat dari harganya yang relatif mahal tersebut, bisa dikategorikan bahwa konsumen mereka adalah orang-orang yang memiliki strata sosial menengah ke atas, dengan pendapatan di atas 10 juta per bulan, dan mungkin pendidikannya minimal adalah S1, dan mereka menargetkan pasarnya untuk pengusaha, pekerja, dan semacamnya. Berbeda dengan Xiaomi yang harganya relatif murah tersebut, pasar yang mereka targetkan cenderung lebih luas karena
produk tersebut bisa digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk juga untuk anak sekolah, untuk pekerja, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Jadi dengan contoh dari kedua brand tersebut, sebuah perusahaan atau organisasi dapat menentukan strategi marketing yang seperti apa yang tepat untuk target pasar mereka. Selanjutnya ada segmentasi psikografis. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin tidak menyadari bahwa semua yang kita jalani selama hidup ini melalui proses segmentasi psikografis. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, film apa yang kita tonton, musik apa yang kita dengarkan, dan apa yang kita punya seperti rumah, kendaraan, dari mulai sekolah, kuliah, karir, jodoh, dan lain adalah contoh segmentasi psikografis atau proses pengelompokan orang berdasarkan gaya hidup dan kepribadian. Lalu ada 5 karakteristik dari segmentasi psikografis. Yang pertama itu ada kepribadian. Menurut Kotler dan Susanto, setiap orang mempunyai kepribadian yang berbeda yang akan mempengaruhi perilaku pembeli. Yang dimaksudkan dengan kepribadian adalah ciri-ciri psikologis yang membedakan seseorang yang menyebabkan terjadinya jawaban yang secara relatif tetap dan bertahan lama terhadap lingkungannya. Lalu yang kedua ada gaya hidup. Menurut Kotler dan Susanto, gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang dalam dunia kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat, dan pendapat atau opini yang bersangkutan. Gaya hidup melukiskan keseluruhan pribadi yang berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya hidup merupakan pilihan yang dibuat oleh seseorang dalam sehari-hari. Lalu yang ketiga ada ketertarikan. Dalam psikografis adalah hobi. Kebiasaan saat menggunakan media, apa yang dilakukan seseorang saat waktu luang. Misalnya itu contoh kayak target audiens itu tertarik dengan hobi olahraga, maka jika kita punya produk, kita harus mempromosikannya atau iklan yang ditampilkannya disarankan menunjukkan elemen-elemen yang agak terasa lebih dekat dengan menarik dengan tema olahraga. Yang keempat ada opini, sikap, dan kepercayaan. Kategori psikografis ini sering dihubungkan dengan pemahaman politik dan perspektif lainnya terhadap hal-hal yang terjadi di dunia. Misalnya, jika target pasar produknya adalah orang-orang yang religius atau yang agamis, kita bisa menampilkan tema-tema dengan tema pakaian yang sesuai dengan apa yang mereka percaya, seperti kayak baju busana yang syar'i seperti itu. Dan yang terakhir ada nilai, di mana nilai itu adalah sebuah penilaian seseorang dari apa yang dia tangkap dan dia lihat, entah itu baik ataupun buruk. Dan saya akan memberikan satu contoh kasus dari segmentasi psikografis. Ketika saya ingin berbelanja, contohnya saya akan membeli sepatu, pasti saya akan melakukan pemilihan antara produk lokal ataupun luar. Contohnya kayak saya mau beli sepatu Adidas dan Ventela, saya lebih prefer ke Adidas karena menurut saya Adidas itu lebih berkualitas, namanya pun sudah dikenal banyak orang, itu sudah lama, dibanding Ventela yang baru terjun walaupun itu produk lokal, seperti itu. Kalau dari suatu brand produk dibandingkan produk lokal dan produk luar. Selanjutnya saya akan membahas segmentasi behavior atau perilaku. Nah, segmentasi perilaku ini adalah pembagian pasar menjadi kelompok kecil yang homogen berdasarkan pola perilaku konsumen dalam menghabiskan waktunya. Nah, sebelumnya segmentasi behavior ini tidak terlalu diperhatikan oleh pembisnis dalam merancang strategi marketing communication karena dirasa tidak dapat menjangkau pasar secara meluas. Setelah berjalannya waktu dan pesatnya perkembangan teknologi, maka segmentasi behavior ini sekarang dapat membantu dalam marketing communication. Nah, contoh simpelnya seperti ketika saya menjadi konsumen di toko online, misalkan saya ingin berbelanja fashion
di Shopee. Nah, saya akan menulis keyword atau kata kunci misalkan kemeja. Nah, Shopee akan secara tidak langsung memberikan rekomendasi-rekomendasi di beranda seputar apa yang saya cari. Lalu saat saya membuka Instagram pun ikut merekomendasikan apa yang saya perlu dan saya butuhkan. Nah, kenapa sih Instagram dan sosial media lainnya tahu gitu apa yang kita butuhkan? Karena prosesnya itu pemasar atau marketer akan mengambil informasi melalui IP dan pencarian apa yang konsumen butuhkan. Ada beberapa pertimbangan dalam melakukan segmentasi behavior ini. Yang pertama ada penggunaan atau usage, di mana pemasar akan mengelompokkan konsumen berdasarkan volume dan frekuensi pembelian. Nah, yang kedua adalah loyalitas. Loyalitas di mana konsumen melihat suatu produk melalui kualitasnya. Konsumen menggunakan produk tersebut secara konsisten. Selanjutnya adalah manfaat, di mana konsumen akan membeli suatu produk berdasarkan nilai dan kualitasnya. Contohnya, jika barang tersebut adalah penunjang kebutuhan sehari-hari, contohnya seperti bahan pangan dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah kesempatan atau event, di mana konsumen hanya akan membeli suatu produk dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalkan ada acara atau event tahunan, musiman, dan lain-lain. Contohnya, dalam acara Asian Games, mereka memanfaatkan acara tersebut untuk menjual aksesoris-aksesoris Asian Games. Nah, apa sih pentingnya memahami segmentasi behavioral ini? Yaitu pertama, kita tidak hanya mengetahui konsumen kita, tetapi kita memahami apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak yang telah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.